saya akan share screen, saya akan share kepada kalian. Ini adalah template-nya. Ya, ada beberapa hal yang harus kalian ikuti di sini, dan kalian tinggal menulis saja di sini. Jangan membuat template sendiri. Jadi kalian silakan ya sudah ganti saja, kalau mau buat judul di sini abstraknya seperti apa, ya, semacam itu. Nah, pertama ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang ya terkait pemilihan judul. Judul ya di sini fokus kajiannya harus terkait dengan agama dan juga konflik sosial. Dari beberapa materi yang saya sampaikan, kalian sehingga tinggal mengambil beberapa sub-sub tema yang itu bisa kalian tulis. Ya. Jadi jelas temanya berkaitan dengan konflik. Dan tentu saja ini berkaitan dengan konflik keagamaan. Ya. Kalian bisa mengambil subjudul itu didasarkan dari lokalitas daerah kalian masing-masing. Dan ingat bahwa setiap tulisan nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kita akan membahas teknisnya terlebih dahulu. Ya. Ini judul. Ya. Jelas. Kalian bisa membuat judul utama. Ya. Judul utama saya contohkan saja. Ini. Nah, contoh halnya konflik Sunni dan juga Syiah di Madura. Nah, judul kedua ini untuk mempersempit fokus kajian. Jadi kalian bisa menambahkan fokus kajian kalian untuk mempersempit pembahasan dan juga mempersempit hal yang nantinya kalian dapat kaji. Misal, tadi kan kita berbicara konflik Sunni dan juga Syiah di Madura. Kalian bisa ambil di sini. Nah, kalian bisa ambil misalnya konflik Sunni dan Syiah di Madura, upaya resolusi konflik pasca deklarasi damai tahun berapa. Itu salah satu contoh. Atau kalian bisa mengambil ya. Nih, stigma negatif perempuan bercadar. Kalian bisa mengambil studi tentang pengeboman gereja di Surabaya. Jadi kayak gitu. Jadi jelas kalian bisa mengambil beberapa judul-judul yang nantinya itu judul itu harus kalian spesifikkan. Ya. Nama penulis kalian tulis di sini. Ini adalah kelas ya. Nama penulis ya, ada NIM, ada kelas dan juga email kalian. Karena tulisan terbaik nantinya akan saya masukkan ke dalam jurnal yang ada di Sosiologi Agama. Jadi nantinya kalian bisa berkontribusi untuk jurnal. Oke. Dari judul ada yang ditanyakan? Dari judul dulu. Kita petakan satu persatu. Ada yang ditanyakan judul? Bagaimana? Ada? Harus berdasarkan yang ada di wilayah masing-masing ya, Pak. Karena lebih mudah begitu. Kalau kalian mengkaji yang jauh, boleh, nggak apa-apa. Selama kalian nantinya bisa menjelaskan. Ya, misalnya Hajril. Jril, kamu daerah mana, Jril?
Hajril mana nih Hajril? Dalam Sumatera Selatan, Pak. Nah, Sumatera Selatan pernah ada konflik keagamaan nggak, Hajril? Ada kayaknya. Ada lah kayaknya. Ada itu yang waktu itu ada pernah konflik, kalau nggak salah ada seseorang yang dia nggak mau apa namanya azan keras-keras itu di Sumatera Selatan bukan ya? Tuh. Itu jadi nanti kalian bisa mengambil tema topik sesuai dengan minat kalian, tetapi tentu saja itu harus berkaitan dengan agama dan juga konflik sosial. Nah, abstrak, kita masuk ke abstrak. Abstrak ini merupakan penjelasan yang meliputi keseluruhan dari apa yang sudah kalian tulis, mulai dari pembahasan, ya, latar belakangnya seperti apa, urut-urutannya jelas, latar belakangnya dulu, kemudian kalian masuk teori yang kalian gunakan apa, metode yang digunakan seperti apa, hasil pembahasannya seperti apa. Ini harus kalian masukkan di dalam abstrak. Nggak usah apa namanya, nggak usah banyak-banyak. Abstrak ini hanya sekitar 150 sampai 200 kata. Jadi jelas, 150 sampai 200 kata yang berisi rangkuman kalian. Masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi tentang penjelasan mengenai kegelisahan akademik riset, yaitu adalah kegelisahan kalian. Jadi ketika kalian melihat adanya konflik, kalian cari tahu apa yang membuat konflik ini menarik untuk diteliti. Penjelasan mengenai kegelisahan akademik itu dilakukan dengan menyertakan latar belakang yang memadai. Nah, ada beberapa alasan-alasan yang menjadikan kenapa agama begitu erat kaitannya dengan konflik. Atau bahkan kenapa agama memiliki stigma yang buruk apabila dikaitkan dengan konflik. Jadi harus kalian munculkan di sini. Yang jelas bahwa ini nantinya bisa menambah keilmuan sosiologi agama dan juga pemahaman kalian serta kemampuan kalian itu untuk menulis secara terstruktur. Di sini yang harus kalian kuatkan adalah bagaimana kalian melakukan sebuah analisa data di awal, dan itu fokus kajiannya jelas dari mata kuliah. Dan kalian harus bisa memberikan diferensiasi penelitian dengan literatur review. Jadi kalian itu menulis harus membaca terlebih dahulu. Ya. Karena di sini nantinya kalian saya wajibkan untuk melakukan literatur review 10 jurnal. Ya. 10 jurnal, 5 jurnal nasional, dan 5 jurnal internasional. Jelas. Karena di sisi lain saya harus menguatkan bahwa tantangan kalian itu semakin berat. Ya. Cara-cara kalian untuk mulai menjabarkan, berpikir secara akademis itu harus mulai dibangun. Jadi inilah yang harus kalian lakukan. Itu kenapa Nadia nangis tuh. Gak usah nangis. Gak ada yang susah. Nah, jadilah 10 jurnal harus kalian review. Jadi nantinya saya akan melihat referensi ini dari mana? Dari daftar pustaka. Ya. Penjelasan dalam pendahuluan diharapkan dapat menjelaskan dan menjawab bagaimana signifikansi tema untuk kemajuan dalam bidang kajian agama dan juga konflik sosial. Apa yang membedakan penelitian sejenis. Jadi kalian harus tahu apa yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian orang lain. Semua orang pernah meneliti tentang Sunni dan Syiah di Madura. Tapi ketika kalian mencoba untuk menjelaskannya lagi, apa yang berbeda?
cari itu. Nah, si Hendra ketika dia berbicara Sunni dan Syiah, dia melihat bagaimana relasi-relasi kedua kelompok itu pasca adanya gencatan damai. Bagaimana relasi masyarakat dengan kelompok itu setelah konflik. Gak apa-apa, jadi harus terlihat nantinya. Nah, di sisi lain bahwa penjelasan ini harus dibangun dengan menggunakan sumber-sumber referensi pokok. Referensi pokok itu apa? Referensi pokok ini adalah bersumber dari beberapa teori-teori yang sudah saya berikan. Ya, dari konflik, simbol, ya, ada atribusi. Nah, ini hal-hal yang harus kalian masukkan dalam referensi pokok. Jadi jelas, teori konflik itu sumbernya dari mana utamanya. Kemudian teori konflik ini dikembangkan dari mana. Setelah itu, kalian juga harus melihat bagaimana rujukan itu. Seperti yang saya bilang tadi, rujukannya jangan lama-lama lah. Pembahasan dalam artikel diharapkan berada pada kisaran, ini saya potong saja karena ya paling mudahnya. 5.000 kata. Oke. 5.000 kata. Jadi jelas. Jadi kalian sehari nganggur gitu ya, bisa 1.000 kata, kan 1.000 kata itu cuma paling sekitar 3 halaman, 1.000 kata. Ya, pembahasan dalam artikel diharapkan berasal pada kisaran ya 5.000 kata secara keseluruhan. Lihat, termasuk abstrak, judul, kata kunci. Jadi kalian dari sini, daftar pustaka tidak dihitung. Ingat ya, daftar pustaka tidak dihitung. Bentar. Daftar pustaka tidak dihitung. Nah, nih. Daftar pustaka tidak dihitung jelas. Apabila kalian sudah pernah belajar tentang manajemen referensi menggunakan Zotero atau Mendeley, kalian boleh menggunakan. Ya. Apabila kalau kalian belum, saya ajari. Ya. Kayak gini. Ini adalah saya hapus dulu ini. Nah, apabila kalian tidak tahu caranya semacam ini. Kalian tahu bahwa ada sebuah tulisan, kalian masukkan ke dalam referensi. Ya. Di sini kalian bisa melihat nantinya. Ya. Nih, kalau kalian mau menggunakan footnote, silakan menggunakan footnote, tapi di sini jelaskan sumber kutipannya. Kalau menggunakan footnote. Tapi di sini harus jelas. Apabila kalian mau menggunakan sitasi seperti ini, apa yang kalian ambil kayak gini, di sini saya tulis di sini sitasi. Add new source. Kalian ambil dari jurnal. Saya tulis di sini adalah pengarangnya adalah Yahdi. Tahunnya 2021 keluar. Nah, keluarlah kayak gini. Jadi kalian harus mengikuti siapa yang menulis di jurnal itu, kemudian kalian input secara manual di sini. Atau saya tulis lagi, apabila ada 2 orang. Jadi, Hajril, nah, terus Rahmi. Nah, Yahdi Haji Rahmi 2021. Kalian sesuaikan dengan siapa yang mengarang jurnal atau siapa yang menulis teori. Dan itu kalian sesuaikan. Kalian tulis di sini. Apabila kalian menggunakan footnote, ya di bawah.
Jadi jelas, ya. Oke. Selanjutnya penjelasan. Kalian harus menjelaskan objek, ya. Ketika kalian menjelaskan konflik keagamaan di daerah, kalian harus jelaskan bahwa konflik ini terjadi tahun berapa, peristiwanya apa, berlangsungnya konflik ini berapa lama, atau bahkan sampai sekarang. Ini harus dijelaskan dalam sebuah kajian objek penelitian kalian atau tulisan kalian. Karena inilah yang akan membatasi. Kalian silakan menyertakan ayat Al-Quran dan juga hadis, silahkan. Karena ini adalah berkaitan dengan konflik keagamaan. Tentu saja. Nah, pembahasan diharapkan menjelaskan hasil dari apa yang sudah kalian ingin capai. Karena ini nantinya akan menggambarkan keseluruhan dari apa yang ingin kalian jelaskan kepada orang lain untuk dibaca. Nah, di sisi lain kalian harus menjelaskan juga bagaimana sub-sub detail pembahasan. Misalnya tadi berbicara tentang konflik keagamaan di Sunni dan juga Syiah. Jelaskan di sub pembahasannya, kalian menjelaskan tentang sejarahnya seperti apa, awal mula konfliknya seperti apa. Dan ingat, pada saat melakukan analisa, kaitkanlah dengan ya, ketika Suaranya hilang, Mbak. Suaranya hilang, Pak. Bentar. Halo, suara saya jelas toh? Sudah Oke. Nah, ketika kalian melakukan sebuah pembahasan, ya, yang harus kalian ingat adalah kalian mengetahui bagaimana topik permasalahannya, kemudian kalian kaitkan dengan pemahaman teoritis. Apabila kalian melakukan wawancara, silahkan. Nah, saya tanya, kelas ini sudah mendapatkan mata kuliah metode? Sudah, Pak. Nah, metode itu bisa kalian masukkan di dalam latar belakang. Jadi jelas di sini. Kalian gabungkan dalam latar belakang. Bahwa apa yang kalian lakukan ini menggunakan metode kualitatif, pendekatannya kalian menggunakan studi kasus, atau kalian menggunakan studi literatur apabila kalian mau meneliti, menulis di tempat lain, tapi kalian nggak bisa ke sana, hanya melihat bagaimana literatur ya. Jadi sebatas itu. Di sisi lain, kalian nantinya bisa menggunakan wawancara juga bisa. Ya, kalian mewawancarai orang-orang yang pernah berkonflik juga bisa. Kalian melakukan wawancara kepada orang-orang yang setidaknya mempunyai gambaran, itu juga bisa. Jadi jelas. Nah, ini adalah tugas yang nantinya harus kalian kerjakan. Nah, ini ada beberapa kesimpulan dan juga daftar referensinya. Kesimpulannya jelas ya, ketika masalah kalian itu membahas bagaimana resolusi konflik, jadi di sini jelaskan. Ternyata ada beberapa model resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah yang namanya konflik. Kayak gitu. Jadi jelas. Kabar baiknya bahwa
penulisan ini jadi silakanlah kalian menulis bersama teman kalian. Oke. Silakan kalian menulis dengan teman kalian. Alhamdulillah. Tentu saja teman sekelas ya. Iya, Bapak. Jadi nantinya nilainya saya tahu menilainya. Ya. Karena saya ingin membangun bagaimana kalian itu bisa berkolaborasi, membangun tulisan bersama dengan teman kalian. Berdiskusi ngopi nggak masalah, terus ngopi, tapi ingat ngopinya juga ngopi akademik. Sambil ngopi sambil nulis kayak gitu. Jadi itu. Jadi jelas bahwa silakan kalian memilih ya teman kalian, pasangan kalian. Apabila nanti tidak mendapatkan pasangan, kalau harus terpaksa beda kelas, lapor ke saya, kasih tahu saya. Biasanya kayak gini nih hajril nih, nyari pasangan duluan ini. Kan biasanya merusak tatanan. Nah, begini. Merusak sistem Hazril. Iya, merusak sistem. Nah, hajril. Barusan udah japri aku loh, Pak. Nah, siapa? Siapa yang udah japri? Rahmi udah ngejapri siapa? Al Rahmi. Nah, ini. Jadi sudah pada rebutan. Jadi itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu silakan. Itu 2 orang aja ya, Pak? Lo ya dong, 2 orang. Kalau kan kami ada berapa tuh, Pak? 35 ya. Iya benar nggak? Berarti ada yang 3 gitu ya, Pak? Ya enggak, ya tetap ada 2. Enggak ada 3. Nanti bisa mencari pasangan di luar. Kayak Sani gitu mau mencari pasangan di luar kelas nggak masalah kalau nggak dapat pasangan. Berarti kenes kan? Kasihan banget. Oke, ada apa yang ditanyakan? Fatin, apalagi Fatin Itu ini. Elisia itu udah diserbu itu pasti, Pak. Ya jangan sama Eci. Eci udah diambil banyak orang. Gitu. Paling hits kayaknya si Eci. Nah. Gufron, oh, udah berdua aja itu. Oke, siapa? Ayo, ada yang mau tanya silakan. Tanya saja, jangan sampai salah loh ya. Waktu kalian ini dikumpulkan pada saat hari UAS. Jadi jelas. Dikumpulkan pada saat hari UAS. Deadline-nya adalah hari UAS. Yes. Silakan siapapun yang sudah memulai menulis dan nantinya kalian bisa berkonsultasi dengan saya untuk meluruskan paradigma berpikiran. Kayak gitu. Apa-apa? Ayo, ada yang ditanyakan silakan. Jangan sampai nanti bingung Pak. Pak nanti formatnya dikirim di grup. Iya, nanti saya kirim pasti. Tenang saja. Saya dikirim. Ruhan itu diam-diam dia pintar nulis loh. Ruhan itu jangan disalahkan. Ruhan tuh. Oprek. Ayo, siapa yang sudah mulai japri temannya? Kamu sama saya, kamu sama saya. Ayo. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, gimana Jar? Tadi kan temanya tentang agama dan konflik ya, Pak. Misalnya kalau mengambil lebih spesifiknya kayak intoleransi, kayak pembangunan gereja gitu gimana, Pak? Enggak apa-apa, itu bagian dari tema. Seperti yang kayak Pak Yoga kemarin jelasin tentang pluralisme, moderasi, toleransi itu. Karena ada juga intoleransi.
kurang moderat, itu juga ada kan? Kayak gitu, Jar. Baik Pak, jadi kalau misalnya literatur juga tidak apa-apa ya Pak, misalnya tidak langsung meneliti secara langsung. Nggak apa-apa kajian literatur, yang penting kamu tahu bahwa ada 5 jurnal yang sudah membahas literasi tentang toleransi, intoleran, dan juga jurnal internasional yang berkaitan dengan itu, nggak apa-apa. Baik siap Pak, terima kasih. Wah, sekelompok kita Jar, gitu katanya Hajril. Udah lobby-lobby Hajril nih. Kasihan itu loh Fatma, dia mencari-cari siapa ya yang mau WA saya, nggak ada. Fatma, jangan ngenes kamu Fatma. Enggak, Pak. Santai. Oh, santai. Oke, Fatma santai. Berarti Fatma sudah selesai. Santai. Belum, Pak. Belum nyari pasangan juga. Emang ada yang mau? Apa-apa, ayo. Ada yang lain silakan. Tanyakan. Jangan sampai kalian bingung loh ya. Ketika kalian bingung, nantinya saya juga susah menjelaskannya. Kita clearkan di sini. Jadi hari ini kita harus clear. Dan kalian nantinya bisa segera mencari literatur dulu. Kayak gitu. Ayo, ada yang tanya? Silakan siapa? Begitu banyak loh ini. Ada 81 orang. Pak, satu lagi. Nah, gimana? Mengklirkan. Misalnya pakai kalau dalam melihat fenomena itu pakai teori, kalau misalnya tidak ada di mata kuliah itu bagaimana Pak? Misalnya saya mengambil teori. Teori yang saya berikan kan itu teori-teori grand teori. Di bawahnya itu kan pasti ada. Di bawahnya itu teorinya kan pasti ada. Karena kan mungkin pada saat mata kuliah agama dan konflik sosial ini teorinya kan utamanya kan pasti konflik. Utamanya pasti konflik. Kamu kan ada pengantar teori yang lain ketika kamu berbicara tentang agama dan perubahan. Kayak gitu. Jadi semua itu berkait. Jadi nggak masalah. Yang penting letak teorinya itu bisa. Karena kan kalian juga diajarkan di teori sosiologi, bahkan sudah semester 2 kemarin, baik itu klasik, modern. Nah, jadi tambahkan saja, Jar. Kayak gitu, Jar. Nih, Fajar hilang. Baik siap Pak. Terima kasih. Fajrin mau tanya apa, Jrin? Oh, enggak, Pak. Kamu cuma on cam pengen lihat mantau siapa gitu. Nah, ini Rahmi dari tadi senyum-senyum kayak udah di Japri ya, Rahmi. Enggak, Pak. Kalian kelompoknya bebas loh ya. Nggak harus perempuan-perempuan, laki-laki. Jadi perempuan laki juga boleh. Yang se-feel saja. Kalian nyaman kerja dengan siapa, itu jauh lebih baik gitu. Misalnya Sani nyaman sendiri, itu lebih baik, ya sudah, nggak apa-apa, Pak, saya sendiri, tatak saya, Pak. Nggak apa-apa. Ayo, ada lagi ini. Ini dari tadi saya nggak tahu mukanya orang-orang nih. Saya hanya tahu ada Hajril, ada Rahmi, ada si Fajar, ada si Fatma, ada si Sani. Nggak tahu yang lainnya lagi masih pada tidur loh ini. Saya, Pak. Enggak, Pak. Oh, nggak apa, nggak salah. Eci nggak tahu di mana. Izin bertanya, Pak. Oke, gimana, Ci? Ada nggak rekomendasi untuk website nyari jurnal, Pak? Website nyari jurnal. Iya, Pak. Oke, saya kasih tahu caranya. Ntar. Saya kasih tahu cara mencari jurnal. Nah. Bukannya Eci minggu lalu ikut pelatih, ikut acara kan biasa kan udah diajarin cari jurnal gimana, Ci? Udah, Pak. Mungkin ada yang tentang konflik lengkap nggak, Pak, dari website yang kemarin?
Kalau dari website kemarin kan secara umum saja. Kalau misalnya mau mencari yang benar-benar, pakai ini aja. Pakai ini aja mudah. Kalian cari ke Google Scholar. Kalian cari dari sini. Kalian langsung cari saja konflik agama. Nah, di sini kalian tahu beda tentang kalian 2010 sampai 2021 misalnya. Telusuri. Ini kan banyak nih. Nah, ada beberapa jurnal. Kalian cari yang sesuai dengan yang sesuai dengan tema kalian, ya. Jadi jelas sesuai dengan tema kalian. Ya. Identitas agama dan konflik bahkan itu sudah ada semuanya, jadi tinggal kalian cari. Ya. Nih, kalian cari di sini. Ya. Konflik agama. Nanti kalian download aja, kalian baca. Cara mengutipnya itu di sini loh, ya saya ajari. Cara mengutipnya itu ambil di sini, nanti ini pindahkan di daftar pustaka, kan kelihatan. Ini pindahkan di daftar pustaka. Ya, jadi jelas. Ya, jadi jelas kalian pindahkan di daftar pustaka. Jadi kalian nggak usah nulis sendiri. Jadi kalian ambil kutip ini saja. Di sini juga ada kok jurnal internasional. Jurnal konflik. Udah nih. Ini kan jurnal internasional semuanya nih. Ethnic Conflict and the Nation State, ini kan buku. Bisa kalian baca secara online. Konflik in Feminis. Kalian boleh mengambil isu-isu loh, misalnya bagaimana konflik permasalahan gender, terutama dalam stigma antara perempuan dan laki-laki, itu bisa kalian masukkan. Kayak gitu. Kayak gitu, Ci. Jelas, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Nggak tahu, Eci sudah diajak duet sama siapa ini? Udah ada yang ngejapri kamu, Ci? Udah, Pak. Siapa, Ci? Azril, Pak. Hajril. Lah, aku kan banyak katamu tadi. Ya Allah, Katamu Hajril ya. apa tadi? Ternyata Hajril tadi yang bilang bahwa, oh Eci Pak banyak Pak, termasuk dia yang salah satunya ya. Iya, salah Ternyata satunya aku loh, Pak. Hajril. Kamu kenapa, Hajril? Kok melakukan hal itu? Kasihan yang lain. Ternyata ya. Itu namanya adalah Paham semua lah, Pak. kamu bisa jadi public enemy nanti. Real. Parah. Mainnya di belakang. Gak ada lah, aku ngajak Alvin tadi. Ngajak Alvin nggak mau. Jangan Pak, kalau saya sama Hajril ketawa terus. Ya Allah. Ada yang lain silakan. Apakah benar-benar paham sudahan? Ayo. Tidak, Pak. Berarti paham ya? Berarti nanti setelah Tidak ini. paham, Pak. Nadia, siapa nggak paham? Saya, Pak. Lah kamu diem aja. Nah, ini dari tadi. Gimana ya, Pak? Mau nanya, nggak paham. Lah apa yang nggak kamu pahamin? Nadia, kenapa Nadia? Ini Bapak, saya mau bertanya ini sedikit. Saya kan berkali-kali nyari tutorial Mendeley gitu ya Pak di YouTube, tapi nggak paham-paham. Maksudnya ingat gitu, bisa lupa lagi. Mungkin bisa di-spill sedikit Pak, singkat saja mungkin jika berkenan. Okay. Kalian ada yang punya aplikasi Mendeley nggak? Saya sudah install Pak. Oke, saya kasih tahu. Ya, jawabannya dia, saya kasih tahu. Oke. Nah. Dia. Dan kamu gak bingung kenapa Jidan?
bingung aja gitu Pak. Nah, kamu bingung aja, bingung apa? Pak Yoga juga bingung terhadap dirimu nek kalau kamu bingung. Bismillah Pak, insyaallah bisa Pak. Insyaallah bisa. Nah. Ini Nat udah kelihatan Nat? Sudah, Pak. Nah. Ini kan Mendeley-nya Nat ya. Oke, ini kan Pak Yoga bukan Mendeley nih. Ya. Caranya gimana kalau bisa membuat ini? Caranya kayak gini ya. Aduh, kalau di share screen 2 ini nggak bisa ya. Kayak ini. Nah, dia buat folder dulu ya di sini. Iya, Pak. Create folder. Jadi jelas, judulnya jelas. Misalnya kajian agama dan konflik. Nah, kajian agama dan konflik. Caranya seperti apa? Ketika Nadia sudah buka itu, kemudian Nadia masuk ke Google Scholar-nya tadi, cari konflik agama. Ini, ya Nat ya, ini nanti di drag, ya, ini di drag dimasukkan ke dalam Mendeley-nya Nat, ya. Coba saya ini nanti pindahkan di drag, karena ini dua share screen saya nggak bisa. Ya. Stop, bentar. Itu di drag, ya. Nah, ketika di drag Nat, dia nanti akan masuk, pindahnya kayak gini. Nah, pindahnya kayak gini Nat. Pindahnya di sini. Apabila ini sudah masuk di sini, tadi kan diingat-ingat judulnya adalah konflik agama. Penulisnya siapa? Yunus sama Firdaus. Ini saya stop. Saya buka Word-nya. Nah, kan ini kembali ke Word-nya nih. Kelihatan toh, Nat? Nah, dia. Oke, sampun, Pak. Nah, saya tulis di sini misalnya. Ini kan di atas ini kan ada. Mendeleymu kan harus dimasukkan ke sini dulu. Mendeleymu sudah ada di Word nggak? Sampun, Pak. Oke, berarti langsung saja insert citasinya, kamu cari tadi namanya siapa? Yunus. Lah ini udah keluar. Kamu klik. Oke. Nah. Nih, ada di bawah kalau mau pakai footnote. Bisa toh? Inat. Iya, Bapak. Ya, insya Allah. Udah tahu? Sampun. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, ayo silakan. Wah. Mau tanya Pak, untuk apa gimana, kaidah template kepenulisan itu kita untuk apa template kepenulisan kita ikut gimana ya Pak? Itu kan kayaknya setiap jurnal itu beda-beda. Ya, pakai yang saya berikan ini aja loh. Pakai yang saya berikan saja. Itu sudah saya permudah. Oke, terima kasih. Tinggal ingat aja. Jangan lepas dari template karena nanti akan kacau nanti. Kayak gitu. Ayo, yang lain silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk template-nya bisa dikirim, Pak. Tadi beberapa bagiannya agak Firman, kurang. dari tadi kemana kamu, Man? Di sini sinyalnya putus-putus, Pak. Oh, bukan hubunganmu. Nggak punya hubungan, Pak. Oh, ya Allah. Nanti Pak Yoga share jelas template-nya.
Instruksinya kan sudah ada instruksinya juga di situ, nanti saya jelaskan. Tenang aja. Oke, ya. Kalau gitu terima kasih banyak atas perhatian kalian. Nih yang on cam sudah saya absen, saya ngomong sudah saya absen. Tenang saja. Jadi kalian nggak usah bingung dengan e-learningnya. Nah, Putri dari tadi sudah mau spill foto-foto, mau di capture, kira-kira mau absen, nggak jadi. Ya, tuh. Dina baru pakai jilbab, si Dava baru bangun, habis nonton Liga Champion, Juventus kalah. Nah. Oke, jadi itu ya. Jadi nanti apabila ada ditanyakan di grup saja, nanti bisa dibantu dengan teman-teman yang lain apabila ada yang kurang tahu dan kurang tentang hal yang lain, tentu saja. Oke, ya sudah, kelas ini saya akhiri. Nanti akan saya share. Ada beberapa bacaan-bacaan nanti akan saya share juga berkaitan dengan teori konflik dan itu literaturnya bisa kalian baca. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam. Terima kasih Bapak. Oke, Pak. Matur suwun, Pak. Makasih Pak Yoga. Yaelah. Pak, nanti boleh tanya-tanya ke Bapak ya, Pak, kalau masih bingung. Tanya-tanyalah. Boleh langsung ke rumahnya kok, Nat. Kamu, Nat.